Ini adalah pesawat Airbus A400M milik Indonesia yang sedang dirakit. Indonesia telah memesan pesawat angkut militer A400M Atlas buatan Airbus. Nantinya, ini akan menjadi pesawat kargo militer terbesar yang dimiliki TNI, melebihi C-130 Hercules yang saat ini masih menjadi tulang punggung angkut militer TNI. Seperti apa keunggulan dan kelebihan pesawat angkut Airbus A400M tersebut? Mari kita bahas dalam video ini. Airbus A400M merupakan pesawat angkut militer hasil kolaborasi beberapa negara-negara Eropa. Komponen penyusun pesawat ini dibuat di beberapa negara Eropa. Ini adalah bagian-bagian pesawat dan negara tempat pembuatannya. Pesawat ini bermula tahun 1982 dari program FIMA, yakni Future International Military Airlifter. Program ini bertujuan menciptakan pesawat angkut untuk menggantikan C-130 Hercules dan Tranchal C-160. Program ini awalnya melibatkan Lockheed Martin dari Amerika. Namun, Lockheed Martin menarik diri tahun 1989 dan melakukan pengembangan C-130J Super Hercules. Dengan demikian, program ini menyisakan negara-negara Eropa dan menjadi Euroflag. Euroflag atau European Future Large Aircraft Group merupakan kolaborasi perusahaan-perusahaan dirgantara Eropa. Kemudian, pada akhirnya, program ini dilanjutkan oleh Airbus Defence and Space. Hasil dari program ini adalah Airbus A400M yang berhasil terbang perdana tanggal 11 Desember 2009. Pada tahun 2012, pesawat ini secara resmi diberi nama Atlas. Per tahun 2024, Airbus A400M telah diproduksi 127 unit dan digunakan oleh 9 negara. Malaysia merupakan pengguna pertama di luar Eropa. Indonesia akan menjadi negara ke-10. Pesanan Indonesia diharapkan datang akhir tahun 2025 atau setidaknya tahun 2026. Hingga kini, Airbus telah menerima total 178 pesanan. Jadi, masih ada 51 yang masih dalam proses atau menunggu antrian. Dari segi ukuran, Airbus A400M lebih besar dibandingkan C-130, namun lebih kecil dibanding C-17 Globemaster. Jadi, dimensi pesawat ini adalah pertengahan keduanya. Ukuran detailnya, panjang 45,1 meter, rentang sayap 42,4 meter, dan tinggi 14,7 meter. Bobot kosong pesawat 78,6 ton, dan mampu lepas landas dengan bobot total maksimal 141 ton. Pesawat transport ini mampu mengangkut beban maksimal 37 ton. Ini jauh di atas C-130 Hercules yang hanya 19 ton. Ruangan kargonya tentu juga lebih besar, dengan panjang 17 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 3,78 meter. Sedangkan Hercules panjangnya hanya 12 meter dengan lebar 3 meter. Dengan ukuran kargo yang besar ini, A400M mampu mengangkut 116 pasukan bersenjata lengkap. Pesawat ini juga memungkinkan untuk dimuati 2 Panzer Anoa atau 1 unit tank medium harimau meskipun hampir mencapai limit. Sekarang, kita lihat desain dari pesawat ini. Kita mulai dari bagian sayap. Airbus A400M menggunakan konfigurasi sayap yang disebut sebagai anhedral wing. Pangkal sayap ini berada di atas punggung pesawat, dan semakin ke tepi, sayap semakin rendah. Desain ini jamak digunakan pada pesawat-pesawat angkut berukuran besar. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama, karena didesain untuk mengangkut beban berat, roda pendarat pesawat angkut umumnya pendek. Selain itu, untuk memudahkan bongkar muat melalui rem door, posisi badan pesawat juga umumnya pendek. Karena posisi badan pesawat rendah, maka sayap harus ditempatkan tinggi di atas. Apalagi dengan mesin turboprop yang menggunakan baling-baling,
sayap juga harus tinggi agar bilah baling-baling tidak mengenai landasan. Kemudian, desain sayap yang menurun ke tepi ini menyebabkan roll instability. Pesawat menjadi kurang stabil dalam gerakan roll. Tunggu, bukankah ini merugikan? Di satu sisi, memang kestabilan berkurang. Tetapi, dengan berkurangnya kestabilan, di sisi lain akan menambah manuverabilitas. Jika pesawat terlalu stabil, apalagi pesawat berbadan berat, akan sulit untuk berbelok atau bermanuver. Maka, dengan desain sayap anhedral, pesawat kargo ini memiliki manuverabilitas yang cukup tinggi. Meskipun besar dan berat, pesawat ini masih cukup lincah bermanuver. Selanjutnya, bagian ekor pesawat. Pada bagian ekor pesawat, menggunakan desain T-tail atau ekor berbentuk huruf T. Bagian horizontal stabilizer atau sirip mendatar pada ekor berada di atas atau ujung dari ekor tegak alias vertical stabilizer. Salah satu kelebihan desain ini adalah aliran udara pada horizontal stabilizer tidak terpengaruh turbulensi aliran udara yang telah melewati sayap. Dengan demikian, pitch control atau respon terhadap gerakan pitch bisa lebih konsisten. Dalam keadaan stall atau kehilangan daya angkat, aliran udara di bagian ini juga tidak terganggu, sehingga lebih mudah melakukan recover. Namun kekurangannya, dalam angle of attack yang sangat tinggi, desain ini justru rawan terhadap deep stall. Desain seperti ini juga lebih sederhana dalam hal konstruksi struktur, tetapi lebih rumit dalam hal sistem kendalinya. Jadi, ada kelebihan dan kekurangannya. Pesawat Airbus A400M menggunakan 4 buah mesin jenis turboprop, yakni Europrop TB400D6. Masing-masing mesin berdaya 8.200 kW atau 11.000 tenaga kuda. Ini adalah mesin turboprop terkuat yang ada di negara barat saat ini. Untuk kemudahan perawatan dan suplai suku cadang, keempat mesin ini memiliki arah putaran yang sama. Sehingga dalam keadaan mendesak, mudah untuk melakukan kanibalisasi baik mesin maupun spare part. Tetapi, untuk arah putaran baling-baling tidak mungkin disamakan. Pesawat bisa melintir jika arah putaran baling-baling semuanya searah. Putaran baling-baling pesawat saling berlawanan arah sehingga saling meniadakan efek torsi dan bivektor. Ini adalah gambar arah putaran baling-baling dari Airbus A400M. Untuk mengatur arah putaran baling-baling ini, terdapat serangkaian gear atau roda gigi pada poros baling-baling. Pemilihan mesin turboprop, selain untuk efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, juga karena lebih tangguh. Mesin tipe ini lebih tahan terhadap bahaya kerusakan akibat benda asing atau FOD, Foreign Object Damage. Maka, pesawat ini mampu beroperasi di landasan yang kasar, bahkan landasan tanah berpasir. Setiap baling-baling terdiri dari 8 bilah dengan desain scimitar propeller. Bentuk bilah baling-baling ini seperti scimitar atau syamsir, yakni pedang Arab yang melengkung. Desain scimitar ini mengurangi kehilangan efisiensi saat putaran cepat akibat wave drag. Dengan desain seperti ini, ada peningkatan pada efisiensi bahan bakar. Jumlah bilah yang relatif lebih banyak, yakni masing-masing 8 buah, memberikan daya dorong atau thrust yang lebih besar. Baling-baling dengan jumlah bilah yang banyak juga mengurangi noise atau kebisingan dibandingkan jumlah bilah yang lebih sedikit. Pesawat ini diawaki oleh 3 atau 4 orang, terdiri dari 2 pilot dan 1 orang loadmaster. 1 orang awak bersifat opsional. Loadmaster bertugas mengatur kargo yang diangkut oleh pesawat. Selain membuka dan menutup pintu kargo, dia juga memastikan bobot kargo tidak melebihi kapasitas, juga penempatan muatan agar titik berat terdistribusi merata. Untuk ini, lantai kargo pada A400M memiliki sensor yang mengukur bobot muatan di atasnya. Lalu, ada software khusus untuk mempermudah loadmaster mengatur penempatan muatan. Ruang kokpit sudah berdesain glass cockpit, di mana instrumen-instrumen kokpit menggunakan layar display digital, bukan lagi indikator-indikator analog.
Desain kokpit ini berbasis pesawat Airbus A380 yang kemudian dimodifikasi untuk kebutuhan militer. Kontrol pesawat sudah menggunakan sistem fly-by-wire. Pilot mengendalikan pesawat menggunakan joystick yang berada di samping, tidak lagi menggunakan setir pesawat yang disebut sebagai yoke. Karena stick ini sangat ringan, mungkin saja stick ini digerakkan terlalu jauh secara tidak sengaja. Misalnya, tersenggol saat pilot bersin. Untuk mencegah pesawat bermanuver ekstrim akibat input stick yang berlebih, sistem kendali dilengkapi dengan flight envelope protection. Ini adalah sistem yang membatasi manuver pesawat akibat input ekstrim yang tidak disengaja. Untuk lepas landas, mendarat, serta terbang dalam kondisi gelap atau visibilitas minim akibat kabut, pesawat dilengkapi dengan perangkat untuk memperjelas pandangan. Perangkat ini adalah Forward Looking Infrared EVS. EVS adalah singkatan dari Enhanced Vision System. Citra dari EVS ditampilkan pada head-up display. Untuk perlindungan dari bahaya tembakan misil, pesawat dilengkapi dengan MIRAS. Bukan CIU atau Chongyang, tetapi MIRAS merupakan singkatan dari Multicolor Infrared Alerting Sensor. Sensor ini mendeteksi rudal yang datang. Kemudian, untuk mengecoh rudal, dilepaskan chaff atau flare. Meskipun berbadan besar, pesawat ini bisa lepas landas dan mendarat di landas pacu yang relatif pendek. Untuk lepas landas, hanya butuh jarak 980 meter. Sedangkan untuk mendarat, jaraknya hanya 770 meter. Sebagai perbandingan, pesawat Hercules butuh dipacu sekitar 1 km saat lepas landas. Untuk performa saat terbang, ketinggian maksimum yang bisa dicapai adalah 12.200 meter atau 12 km. Kecepatan jelajahnya 781 km per jam di ketinggian 9 km. Untuk kecepatan maksimum bisa sampai maks 0,72 atau 889 km per jam. Jangkauan terbangnya tergantung muatan yang dibawa. Dengan bahan bakar penuh dan kargo 30 ton, bisa mencapai jarak 4.500 km. Jika muatan yang dibawa hanya 20 ton, jaraknya meningkat menjadi 6.400 km. Ini adalah gambaran jarak terbang dari Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan muatan 20 ton dan 30 ton. Kapasitas bahan bakar penuh adalah 50.500 kg atau 50,5 ton. Mungkin ada yang bertanya, mengapa memakai satuan kilogram dan bukan liter? Ini karena volume bahan bakar bisa naik atau turun karena perbedaan suhu, sedangkan massa akan tetap sama. Jarak terbang pesawat bisa meningkat dengan pengisian bahan bakar di udara. Ya, pesawat ini dilengkapi dengan probe untuk pengisian bahan bakar di udara. Probe ini terletak di sebelah kiri atas kokpit. Selain bisa diisi bahan bakar di udara, pesawat ini juga bisa berperan sebagai tanker atau pengisi bahan bakar dengan ditambahi refueling pod di bawah sayap. Itulah pesawat angkut militer Airbus A400M yang akan memperkuat TNI. Sampai jumpa.